Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Mis Channel ya. Jadi siang ini Bang Mis Channel mau berbagi ilmu ya tentang eh, perangkap ya, tutorial cara membuat perangkap belut kawan ya. Jadi seperti tema di depan tadi atau judul kawan ya, kita manfaatkan limbah atau barang bekas petani ya yang bisa menghasilkan belut. Oke kawan ya. Jadi sebelum video berlanjut ya, saya doakan ya pada kawan-kawan yang menonton video ini, saya doakan pada sehat semua ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan segala-segalanya. Oke ya. Jadi kali ini kita mau perkenalkan kawan ya, bahan-bahan apa sih yang dipakai oleh petani yang kita manfaatkan, yaitu menjadi perangkap belut ya. Oke ya. Jadi alat yang pertama kita pakai ini ada kawan ya. Nah, ini ada pipa atau paralon kawan ya. Ini. Nah, ini kebetulan masih ada spiralnya ya yang dipakai petani, yaitu untuk nyedot air ya, sama robin tuh ya. Yang nggak dipakai kita manfaatkan ya kawan ya. Lalu ada botol bekas kawan ya. Ini botol racun rumput ya atau gulma ya yang dipakai petani untuk nyemprot-nyemprot gulma itu kawan ya. Terus ada lagi kawan nih. Ini ada tali king kawan ya. Ini ada tali salaran juga nih. Sama-sama seperti mirip rapia kawan ya. Terus ada kawat ya kawan kan yang kawan ya. Nah, ini biasanya dipakai oleh petani untuk tanaman menjalar ya seperti kacang panjang dan mentimun. Karena udah nggak dipakai, kita manfaatkan kawan ya. Terus ada botol minum bekas kawan ya, yang untuk air minum petani. Jadi kita dibuang, kita manfaatkan. Oke ya. Lalu kita pakai tali pengikat kawan ya. Kita pakai kabel T kawan ya. Nih. Kita pakai kabel T yang paling kecil kawan ya. Terus ada alat-alat. Jadi alat-alat kita yang pakai itu sederhana kawan ya, yang dari rumahan ya atau barang dapur. Jadi di sini alatnya hanya ini ada pisau cutter kawan ya. Ini ada pisau dapur dan terus kita pakai penggaris siku kawan ya, yang dipakai oleh tukang bangunan. Oke ya. Jadi kita langsung ke pembahasan kawan, yaitu bagaimana cara membuatnya kawan ya. Jadi yang pertama kita buat itu ijabnya kawan ya, bagian depan atau bagian keluar masuk bagian masuknya belut kawan ya. Jadi yang pertama kita siapkan ini botol kawan ya. Ini botol bekas racun rumput ya, yang udah kita cuci bersih ya, kita keringkan karena ini kontak sama kita. Oke ya. Jadi yang pertama kita potong dulu kepalanya nih kawan ya. Jadi kita potong pakai pisau ini aja kawan ya. Nah, kita potong dulu kawan ya. Lalu kita buat panjang kawan ya. Itu panjang, kita buat panjang itu sekitar 11 atau 13 cm kawan ya. Jadi saya pakai ini panjangnya hanya 12 cm ya. Oke. Lalu kalau udah kita ukur, kita potong bagian bawah ini kawan ya. Nah, seperti ini kawan ya. Setelah kita potong kawan, lalu kita belah kawan ya. Kita belah. Nah, jadi bentuknya seperti ini kawan ya. Nah, setelah kita belah, kita potong-potong lagi kawan ya, yaitu kita potong menjadi kecil-kecil itu dengan lebar sekitar 3 cm kawan ya.
Jadi kelebaran kita pakai 3 cm ya. Nah, setelah kita potong kawan, kita potong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini kawan ya. Nih. Oke ya. Jadi langkah selanjutnya kita belah lagi kawan ya. Kita belah lagi menjadi 2, tapi dengan persegi 3 panjang ya, bukan lurus ya, tapi kita potong dari sudut ke sudut kawan ya. Nah, seperti garis seperti ini kawan ya. Nah, jadi kita belah kawan seperti itu kawan ya. Jadi kita potong lagi kawan ya. Nah ini kawan, maka dia akan menjadi persegi 3. Kita belah lagi kawan ya. Ini kawan ya. Nih. Jadi kita belah menjadi 2 kawan ya, menjadi persegi 3 panjang ya. Jadi untuk mempermudah pembelahan kita pakai ini kawan ya, supaya rapi dia ya. Nah, seperti ini kawan ya. Tadi seperti ini bentuknya kawan ya, nih. Jadi kita belah menjadi 2 seperti ini kawan ya. Oke ya. Jadi setelah kita potongi semua kawan ya, sepotong menjadi kayak gini seperti segitiga. Lalu kita belah lagi bagian tengah ini kawan ya. Bagian tengah ini ya. Contohnya seperti ini kawan ya. Nah, kita belah menjadi ikuti garis di garis ini kawan ya. Jadi untuk pembelahan yang dari sini ke sini itu sekitar kita pakai 5 cm kawan ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini kawan ya kalau kita belah ini kawan ya. Nah, ini. Jadi bentuk sebelum dibelah ini kawan ya, kita belah lagi kawan ya, nih. Kita belah menjadi seperti ini kawan ya, nih. Nah, setelah kawan-kawan belah seperti ini semua, jadi langkah selanjutnya kita siapkan ini kawan ya. Ini sekitar 11 atau 12 potong ya. Jadi kawan-kawan ya, kalau tidak ada botol seperti ini kawan, kawan bisa pakai botol bekas minyak ya, atau jeligen ya, bekas minyak makan atau saus ya. Itu biasanya banyak di toko-toko atau di kara-kara itu banyak kawan ya, bekas yang nggak dipakai. Oke kawan ya, jadi setelah kita potong-potong kawan ya, jadi kita siapkan ini kawan ya. Nah, setelah kita potong-potong, oke ya. Nah, ini. Jadi langkah selanjutnya kita siapkan tali ini, kawan. Nah, ini namanya tali salaran, kawan ya. Kalau di toko pertanian, kalau yang ini namanya tali king ya. Kita beli, kalau kita beli di toko pertanian. Kalau kawan-kawan tidak ada ini atau jauh dari toko pertanian, silahkan kawan pakai tali trap ya, yang biasa dipakai untuk ngikat barang-barang elektronik ya, seperti TV, kulkas yang masih segel kawan ya, yang masih belum dibuka. Oke ya. Jadi kita siapkan tali ini kawan ya.
nggak usah panjang-panjang, sekitar 60 cm cukup ya. Nah, jadi untuk pengikatannya kawan ya, cukup kita masukkan aja gini kawan ya. Nah, nih. Lalu kita masukkan lagi kawan ya. Jadi pengikatannya kawan, kita nggak perlu kita ikat mati ya. Jadi hanya untuk disilang-silang ya, seperti orang anyam apa bambu itu ya. Jadi nggak perlu diikat mati supaya untuk mengatur penekanannya supaya bagus kawan ya. Ini kawan ya. Gampang banget kawan ya, nggak repot kawan ya. Cuma dimasukin aja kawan ya. Nah, seperti disilang-silang aja kawan ya. Baru kita tekan ya supaya dia agak rapat sedikit ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini kawan ya nih. Nah, setelah seperti ini kawan ya. Jadi untuk tali ini kawan-kawan nggak usah ditali mati kawan ya. Kita tali biasa ya supaya nanti kita mempermudah pengaturannya. Oke ya. Jadi kalau setelah ini kawan, kawan selanjutnya memakai tali ini kawan ya. Kita siapkan sekitar 1 meter kawan ya. Nah, ini tali ini mirip seperti rapia kawan ya. Alhamdulillah kawan ya, saya udah sekitar 2 tahun pakai ini, tetap kokoh ya, kuat ya. Bukan seperti tali rapia kawan ya. Nah, jadi untuk pengikatan kawan ya, itu sama seperti yang ini kawan ya, yang ini. Jadi cukup kita silang-silang, oke ya. Nah, seperti ini kawan ya. Kita tekan-tekan, kita tarik supaya dia lebih rapi ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini kawan ya. Ini kawan ya.
seperti kipas ya, dia semakin melebar, yang bawah semakin meruncing kawan ya, ini ya. Nah setelah ini kawan ya, kita siapkan pipanya dulu kawan. Kita coba dulu masukkan, oke ya, dengan cara kita lingkupkan aja kawan ya, ini ya. Nah kita coba dulu apakah pas atau kurang atau lebih kawan ya. Kalau pas, kalau udah pas kayak gini kawan, kita ikat mati ya kawan ya. Jadi kalau berlebih silahkan kawan buang salah satu. Kalau kurang silahkan kawan tambah satu ini. Nah supaya untuk pengepasan, jadi kita hanya memakai 1 2 3 4 5 6 7 8 potong untuk pipa ukuran 2,5 inci kawan ya, ini ya. Oke ya, jadi setelah ini kawan ya, jadi untuk tali yang ini kita tali mati kawan ya. Kita matikan kawan. Jadi untuk yang ini kawan-kawan boleh sisipkan lagi ya, atau seperti yang pertama tadi, seperti ini kawan ya. Kita ulang lagi bisa, atau di double kawan ya. Nah kalau seperti ini barulah kita potong kawan. Nah jadi pengikatan ini kita tali mati pakai ini kawan ya, supaya permukaannya ini lebih rapi ya, tidak menonjol nanti waktu dipasang di sini ya. Jadi kita ikat mati yang ini kawan. Oke ya. Jadi untuk pembuatan hijab udah siap kawan ya. Seperti ini bentuknya kawan ya. Nah seperti ini bentuknya kawan ya nih. Jadi untuk tali yang paling bawah ini kawan, itu pengikatannya jangan terlalu di sini kawan ya, karena takutnya belut yang besar itu dia tidak masuk kawan ya. Ini. Jadi kita cukupkan separuh lebih sebelah sini kawan ya. Oke ya. Ini bentuknya kawan ya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita siapkan pipa ini ya kawan ya. Kita siapkan paralon kawan ya. Nih. Jadi kita buat lubangan kawan ya, lubangan di sini ya. Kita buat lubang ya. Kita pakai pisau dapur ya. Jadi kawan-kawan pakai pipa yang paling murah atau paling tipis kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan mau buat baru, beli di toko bangunan ya, atau toko elektronik, itu
batang itu sekitar 6 meter kawan ya. Jadi bisa dipotong menjadi 7 ya. 7 bagian, saya potong menjadi 7 ya. Ini kebetulan punya bekas petani saya pakai. Jadi kepanjangan ini itu sekitar 75 cm kawan ya. Oke ya. Jadi kita buat lubang di sini kawan ya. Nah, seperti ini kawan. Lubang kecil ini kawan ya. Nah, jadi setelah lubang kita buat, barulah kita masukkan ini kawan ya. Dengan pelan-pelan ya, supaya tali ini tidak keluar lagi ya. Nah, jadi untuk pengikatan kawan ya. Untuk pengikatan, jadi dari lubang ini itu usahakan masuk di selahnya ini kawan ya. Di selah ya. Jangan lubangnya sama tembus sama ini, jadi nggak bisa masuk. Jadi usahakan sama selah-selahnya ini kawan ya. Nih. Oke ya. Jadi setelah kayak ini kawan, baru kita siapkan kawat kawan ya. Jadi untuk kawat ini gunanya untuk penahan ini kawan ya. Supaya dia lebih kokoh, karena kalau kita cuma pakai tali-tali, karena dia akan keluar lagi, karena udah saya buat sebelumnya itu dia keluar lagi kawan. Jadi saya pemakai kawat ya. Kalau usahakan kawat ini pakai kawat yang stainless ya, yang anti air ya, jadi mudah, jangan terlalu besar kecil ini. Jadi untuk ukuran kawat ini kita cukup segini-gini aja kawan. Nah, kalau udah pas ini kita potong, oke ya. Nah, maka bentuknya akan melingkar kan ya kawan ya. Oke ya. Jadi kita siapkan kabel kawan ya untuk pengikat ya. Kita pengikatnya dari dalam ya, supaya dia lebih rapi ya. Itu pengikatannya kawan. Jadi untuk pengikatan jangan dikuatkan dulu kawan ya, karena kawat belum masuk, kita ikat seperti biasa aja kawan. Oke ya. Setelah itu kita buat lubang lagi kawan ya. Jadi lubang kita buat jadi 3 ya, 1 2 3 ya lubangnya kawan ya. Jadi lubang usahakan lurus sama selah-selahnya tadi kawan. Kita buat lubang lagi kawan ya. Baru kita masukkan kabel T lagi ke pengikat kawan.
baru kita masukkan kawat ya kawan ya. Jadi kawat kawan ya, usahakan diikat di dalam tali ini kawan ya. Jadi dia kuat jadinya. Oke ya. Nah, setelah tali ini kita buat, jadi kita buat lubang satu lagi kawan ya, sebelah sini kawan. Kawan ya. Nah, itu cara ngikatnya kawan ya tuh. Nah, setelah udah nyaman atau udah kita kira-kira udah bagus, barulah kita ikat kuat-kuat kawan ya. Nah, setelah ini barulah kita potong tali kawan ya. Kita potong ya. Oke kawan ya. Jadi untuk bagian depan kawan, untuk tempat masuknya belut, ini udah siap kawan ya ini. Jadi bentuknya seperti ini kawan ya. Oke ya. Jadi langkah selanjutnya kawan ya, kawan buat lubang ya, atau untuk pernapasan ya, yaitu di bagian belakang sini kawan ya. Nah ini kawan ya, kita buat lubang di bagian belakang ya,
ini bagian depan kawan ya. Jadi kita buat lubang, itu adalah lubang untuk rongga udara ya, atau untuk napas dia, supaya dia bisa dapat napas di dalam sini ya. Jadi kalau kita pasang, usahakan ini jangan sampai tenggelam kawan ya. Jadi setelah ini kawan ya, kita siapkan ini botol bekas minum kawan ya. Kita potong aja kawan ya. Jadi penutupnya kawan ya, kita pakai ini kawan ya. Karena kita ini kan masih longgar kawan ya. Jadi supaya dia lebih pas, kita panggang di apa kawan ya, di atas kompor ya, dengan api kecil kita putar-putar seperti ini kawan ya. Jadi kita bakar di atas kompor seperti ini kawan ya, sambil kita putar-putar ya. Oke kawan ya. Nah jadi udah siap kawan ya, seperti ini kawan ya. Ini penutupnya kawan ya. Ini lubang-lubang bagian bawah ya. Jadi setelah buat lubang ini kawan ya, kita bisa tambah kawan ya, itu lubang di bagian sini kawan ya, bagian bawah. Nah, kalau kawan-kawan ada pakai alat yang modern atau bor ya, supaya cepat, jadi kita buat lubang pakai peso ini aja kawan ya. Kita pakai lubangan di bawah sini aja kawan. Jadi kita buat lubang di bagian bawah ya kawan ya. Yang tadi yang ini bagian atas. Jadi lubang yang di ini kawan, itu di bawahnya ini kawan ya, tapi sebelah sini kawan ya. Kita lubangi kawan ya ini. Terserah kawan ya, mau lubang banyak, mau 10 satu baris, mau 12 atau 5 atau 6, terserah kawan ya. Ini tujuannya untuk penciuman ya. Penciuman umpan di dalam ya, karena umpan kita masukin, kita nggak tahu umpan itu apakah di depan sini atau di sini atau di sini. Jadi gunanya untuk penciuman supaya dia cepat menemukan umpan. Oke kawan ya. Nah ini perangkap ini udah siap kawan. Nah bentuknya seperti ini kawan ya nih. Sekarang perangkap udah siap kawan ya. Jadi bisa kawan langsung pakai kawan ya. Kawan ya, itulah seputar pembuatan ya perangkap belut ya dari barang bekas petani ya yang gak dipakai, jadi kita manfaatkan. Oke kawan-kawan ya, jangan lupa dukung channel kami ya kawan ya, karena tanpa dukungan kawan gak ada apa-apanya. Oke ya kawan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke ya kawan ya, sampai jumpa lagi ya. Oke ya.